pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan fiskal yang sangat berat. Beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi sepanjang tahun 2025 mencapai angka fantastis 800,33 triliun. Angka ini jauh melampaui beban utang jatuh tempo pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 434,29 triliun. Dari total 800,33 triliun tersebut, sebesar 705,5 triliun berasal dari surat berharga negara atau SPBN dan 94,83 triliun dari pinjaman. Dengan waktu efektif yang tersisa hanya 9 bulan, pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan anggaran yang sangat tepat dan cermat dan memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban ini. Data dari dokumen Kementerian Keuangan yang diperoleh pada Rabu 23 April 2025 mengungkapkan rincian pembayaran utang jatuh tempo per bulan sepanjang tahun ini. Di awal tahun, pemerintah telah melakukan pembayaran utang sebesar 37,7 triliun pada Januari, 48,9 triliun pada Februari, dan 23,3 triliun pada Maret. April dan Mei masih relatif lebih ringan dengan masing-masing 22 dan 42,4 triliun. Namun, Juni 2025 menjadi bulan yang sangat krusial dan menantang. Pada bulan tersebut, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar 178,9 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo. Angka ini menjadikan Juni sebagai puncak tekanan fiskal terkait pembayaran utang di tahun ini. Setelah Juni yang menguras kas negara, beban pembayaran utang akan terus berlanjut dengan rincian sebagai berikut. Juli sebesar 34,7 triliun, Agustus melonjak menjadi 105,3 triliun, September 50,7 triliun, Oktober kembali signifikan di angka 100,7 triliun, November 28,7 triliun, dan Desember sebesar 32,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penumpukan utang jatuh tempo pada tahun 2025 adalah konsekuensi dari pandemi COVID-19. Pada saat itu, Indonesia membutuhkan belanja tambahan hampir 1.000 triliun untuk menangani dampak pandemi. Penarikan utang tersebut dilakukan melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia dengan menggunakan surat utang negara yang maturitasnya maksimal 7 tahun. Sri Mulyani menambahkan, itu adalah biaya pandemi yang mayoritas kita issue surat utangnya berdasarkan agreement. Waktu itu, Komisi 11, kami dengan BI melakukan burden sharing karena neraca BI tetap baik, fiskalnya tetap kredibel, politik juga acceptable. Kita akhirnya menyepakati instrumen tersebut, kata Bendahara Negara itu. Beban utang jatuh tempo yang sangat besar pada tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah perlu menyusun strategi fiskal yang jitu untuk memastikan likuiditas yang cukup dan menjaga stabilitas ekonomi. Pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat. Mengingat kondisi ini, prioritas belanja negara perlu ditinjau ulang dan efisiensi belanja harus ditingkatkan. Selain itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor juga menjadi sangat penting.